Ribuan siswa sekolah di SD Negeri 1 Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hanya bisa pasrah lantaran kembali mengenakan masker saat menjalani proses pembelajaran di sekolahnya. Hal tersebut dilakukan lantaran Dinas Pendidikan setempat mewajibkan siswa menggunakan masker untuk menghindari gangguan kesehatan akibat kabut asap yang menerjang wilayahnya. Jam sekolah pun terpaksa diundur dan aktivitas di luar ruangan terpaksa dikurangi. Di SD kita ini karena memang kita sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan semua kepala sekolah SD, SMP, dan TK. Jadi hasil koordinasi itu ada pengurangan jadwal pembelajaran. Jadi masuknya kita dari jam 8 pagi. Itu dulu. Terus yang selanjutnya siswa diwajibkan menggunakan masker. Seperti itu. Kabut asap memang menjadi sorotan lantaran kebakaran hutan mengepung Pulau Kalimantan hampir 1 bulan terakhir. Paparan asap diantaranya terjadi di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di wilayah Kota Waringin Timur misalnya, langit berubah menjadi kekuningan akibat tercemar kabut asap. Asap menjadi semakin tebal saat menjelang malam sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Sejumlah warga juga panik karena titik kebakaran mulai mendekati kawasan permukiman. Warga khawatir tempat tinggal mereka ikut terbakar. Berdasarkan pantauan dari Google Map, tanda kebakaran atau titik panas tersebar mengepung sejumlah wilayah Pulau Kalimantan. BNPB menyatakan total jumlah titik panas di seluruh Kalimantan mencapai 1.478 titik. Konsentrasi titik panas berada di Kalimantan Tengah, lalu disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, kemudian terakhir Kalimantan Utara. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Thoyib, mengatakan titik api paling banyak berada di Kota Waringin Timur, Palangkaraya, dan Kabupaten Palang Pisau. Ia mengaku timnya sudah berupaya keras memadamkan api, namun sumber air yang sedikit dan kekeringan akibat kemarau panjang cukup memperlambat proses pemadaman. Kendala utama memang di lapangan saat ini karena kondisi lahan yang terbakar adalah gambut, sehingga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tekstur gambut ini memang berbeda dengan tanah mineral, jadi perlu perlakuan khusus, sehingga Satgas Udara kami arahkan menggunakan waterbombing, bantuan dari BNPB itu berfungsi untuk memadamkan kepala api. Setelah kepala apinya padam, nanti regu darat atau tim darat yang akan melakukan pendinginan dan pembasahan. Sementara itu, menyikapi kabut asap yang semakin parah, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas di 5 kecamatan. Ruang oksigen ini sangat membantu warga yang mengalami sesak nafas akibat paparan kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat sebanyak 257 kasus ispat tercatat sepanjang 1 hingga 18 Agustus. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus yang tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pasien umumnya mengeluhkan batuk, pusing, nyeri tenggorokan hingga mata perih. Di tengah kondisi kabut asap, warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga mengenakan masker. Dari jumlah data kita ya, itu ada peningkatan dari yang sebelumnya di bulan Juli itu ada sekitar 192. Jadi di bulan Agustus ini selama musim asap ini ya, terpantau sampai tanggal 18 Agustus itu ada di 257. Rata-rata yang dikeluhkan itu batuk, ya, pilek sama nyeri tenggorokan, ada demam juga. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan sekedar musibah biasa, melainkan siklus berulang yang terus melonjak secara mengkhawatirkan. Pada 2015, titik api di Kalimantan Selatan dihantam lonjakan masif hingga 196,5 hektar. Angka ini sempat melandai menjadi 137,8 hektar pada 2019. Namun memasuki 2023, angka kebakaran kembali meledak drastis, menembus 190,3 hektar. Pada tahun ini, ancaman ini kian nyata di seluruh Pulau Kalimantan karena baru semester pertama saja luas karhutla sudah melonjak hingga 57.000 hektar. Karhutla Kalimantan tak hanya dirasakan warganya, tapi asap yang ditimbulkan juga menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura
dan memperburuk kualitas udara di negeri tersebut. Dua wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian Sarawak di Pulau Kalimantan menjadi area terdampak paling parah. Bahkan lebih dari 100 sekolah di Sarawak ditutup karena kualitas udara mencapai tingkat sangat tidak sehat. Kebakaran hutan berulang yang terjadi di Kalimantan membuat DPR RI mengkritik langkah pemerintah yang dinilai masih cenderung reaktif dalam menangani karhutla. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut pemerintah seharusnya sudah melakukan antisipasi sejak dini mengingat musim kemarau dan potensi karhutla dapat diprediksi. Marwan juga menyoroti kemampuan BNPB yang dinilai belum sebanding dengan tantangan penanggulangan bencana yang ada di tanah air. Ia mendorong agar BNPB memiliki rentang kendali yang lebih kuat hingga ke daerah. Kemampuan menangani ini sebetulnya ada yang bisa diantisipasi. Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau. Sudah panjang tahu akan panjang musim kemaraunya. Antisipasinya apa? Nah, ini yang perlu kita perkuat tugas yang dibebankan ke instansi yang namanya BNPB. Deteksi dini, kemudian pencegahan lebih awal kita lakukan. Penanganan karhutla tidak bisa lagi hanya dibahas saat asap sudah menyelimuti permukiman. Komitmen pencegahan sejak dini, penanganan hukum yang tegas, serta penguatan kapasitas tim pemadam di lapangan menjadi kunci utama. Namun, apakah semua itu sudah dilakukan dengan cukup baik? Langkah tegas seluruh pihak kini menjadi harapan agar bencana tahunan ini tidak terus berulang.